Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai bacanya anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan keterangan pakar tentang wilayah geografis dari Saudi Arabia. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, coba kalian dengarkan dan perhatikan nanti penjelasan pakar ya. Yang jelas kalian harus mendengarkan secara berulang-ulang biar nanti hafal dan mengerti dengan baik. Keadaan geografis wilayah Arabia. Wilayah Arabia ini anak-anak terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Kenapa dikenal dengan Jazirah Arab? Ya, di dalam kitab itu dijelaskan. Nah itu, ya ini. Nah, sebelah ini ya. Wilayah bagian utara Arabia berbatasan dengan lembah gurun Syria, sebelah timur dengan Turki, dataran tinggi Persia, dengan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Karena dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya, maka disebut Jazirah Arab atau Kepulauan Arabia. Ya, anak-anak semua, Jazirah Arab ini istilah lainnya Kepulauan Arabia. Luasnya di dalam kitab itu disebutkan 120 mil. Ini kalau diukur dengan kilometer, maka luasnya menjadi 3.151.000 kilometer. Jadi cukup luas anak-anak. Ya, itu benua Arabia. Jazirah Arabia. Batas-batasnya sekarang. Tadi sudah saya sebutkan di atas, namun perlu saya ulangi batas-batasnya. 1. Sebelah utara berbatasan dengan negara Suriah, Irak dan Yordania. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra India. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Anak-anak semuanya, Jazirah Arab ya, ini memang merupakan padang pasir. Padang pasir istilah lainnya adalah gurun. Di Jazirah Arab ada gurun-gurun yang utama atau gurun-gurun yang besar. Di antaranya sebelah utara ada gurun Nafut. Gurun Nafut disebut juga Sahara Langit. Yang kedua ada gurun Rub Al-Khali. Ya, gurun ini merupakan dataran yang keras, tandus dan memiliki pasir yang bergelombang. Yang ketiga, bagian timur terdapat gurun Harat. Gurun ini memiliki tanah yang tandus dan gersang. Anak-anak yang saya hormati, di wilayah Arab terdapat beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Hijaz. Di dalamnya atau di Provinsi Hijaz ini ada 3 kota besar, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, Mekah ini termasuk kota besar karena di dalamnya ada Masjidil Haram, ada Jabal Rahmah, ada Gunung Wahira, ada Wahira di gunung apa dia? Jabal Nur, ya. Taif, tempat bersejarah ketika Nabi Muhammad dengan Nabi dilempari batu. Ya. Pulau Hijaz, yang kedua adalah Pulau Najd, yang ketiga adalah Pulau Yaman, bukan pulau tapi provinsi Hijaz, Provinsi Najd, Provinsi Yaman, dan Provinsi Hadramaut. Yang terakhir adalah Provinsi Oman. Jadi ada 5 provinsi di wilayah Arabia. Nah, sekarang yang perlu anak-anak ketahui, di wilayah utara Arab ini daerahnya tandus sepertiga wilayahnya itu padang pasir.
ya, namanya padang pasirnya itu Adana, ya. Jangan wilayah selatannya Arab, ini termasuk daerah Hadramaut, Yaman. Ini daerahnya subur, padat penduduknya, mata pencariannya bertani dan berdagang. Banyak para habaib dari Hadramaut, ya. Kenapa? Karena wilayahnya memang subur. Anak-anak yang saya hormati, perlu kalian ketahui, di wilayah Arab itu ada tanaman primadona. Apa tanaman primadona itu? Kalau kalian baca pasti tahu, yaitu tanaman kurma. Kurma di Arab ini, anak-anak, merupakan tanaman primadona. Kenapa kok primadona? Karena kurma ini tumbuh di padang tandus, di padang pasir, di gurun itu bisa tumbuh, ya. Terutama primadona bagi masyarakat Badui. Karena masyarakat Badui itu anak-anak kasihan, ya. Sepanjang hidupnya itu jarang minum air karena memang kekurangan air, ya. Nah, kurma ini merupakan primadona orang Arab pada umumnya dan masyarakat Badui secara khusus. Memang Badui ini bentuk orangnya aja hitam. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya kekurangan air dan buah-buahan jarang sekali. Sehingga ketika kurma ini tumbuh panen, ini jadi komoditas, ya. Komoditas perdagangan khususnya orang Arab. Dan bagi orang Badui ini merupakan primadona. Kurma ini anak-anak, kalau kita jelaskan, ya, banyak manfaatnya, banyak gunanya, ya. Dagingnya kurma itu bisa dimakan oleh manusia, ya. Itu kalau digodok, sarinya dikasih susu, itu menjadi minuman khas orang Badui. Bijinya dikumpulkan dibuat makan onta. Batang kayunya anak-anak untuk bahan bakar, daunnya itu untuk atap rumah, lalu serabut pada dahannya itu untuk tali tambang, dibuat tali, ya. Itu kurma. Nah, ini ada di wilayah utara bagian Arab, tapi di wilayah selatan pun juga ada, ya. Wilayah selatan sekarang, wilayah selatan ini subur memang, ya. Wilayah selatan Arab ini subur. Tadi saya katakan di Hadramaut dan Yaman. Oke, di Hadramaut dan Yaman, di sana ini ada perkebunan, ada pertanian, ya. Sehingga daerahnya banyak diincar oleh manusia untuk dipakai tempat tinggal. Oke. Anak-anak semuanya, di pesisir pantai banyak, ya, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran, ya, khususnya di Yaman. Di sana tanahnya subur, ya. Ada pertanian gandum sama kopi, ya. Kalau jagung dan padi itu ada di Oman. Pertanian yang ada di Yaman ini sudah menggunakan sistem tada hujan. Kalau ada hujan diwadahi, ya, terus dialirkan ke perkebunan, ya, ataupun sawah. Oke, itu pesisirnya. Sekarang saya beritahu lagi, di daerah Hadramaut dan Mahra
Selain menghasilkan palawija, di sana ada peternakan onta, ada peternakan kuda, ada peternakan biri-biri, kambing. Ya, nah ini merupakan binatang peliharaan. Ya, di Arabia ini dijadikan binatang peliharaan. Di daerah Arabia itu anak-anak ada binatang yang menjadi kebanggaan orang-orang Arab. Binatang apakah itu? Yaitu binatang onta. Onta ini yang paling berharga di sana itu karena bisa dipakai alat transportasi di padang pasir. Onta bisa berjalan jauh, hanya minum cuma sekali bisa berjalan sampai berkilo-kilometer. Selain untuk alat transportasi, unta ini untuk alat tukar atau sebagai ganti. Ya, sebagai ganti apa? Uang. Bisa dipakai untuk mahar pernikahan. Bahkan Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah, ya, maharnya itu unta sebanyak 20. Bisa juga unta dipakai sebagai denda, bayar denda karena pembunuhan. Ya, bisa juga dimanfaatkan yang lainnya. Dagingnya daging, susu, ya bisa dimanfaatkan oleh manusia atau orang-orang Arab makan. Sedangkan kulitnya bisa dipakai untuk tenda, untuk pemukiman. Jadinya orang-orang Badui memakai pemukiman dari pemukim itu memakai kulit unta. Selain itu anak-anak ada kuda. Kuda ini merupakan binatang yang cepat larinya. Ini biasanya dipakai untuk perburuan. Ya, orang-orang yang suka berburu pakai kuda. Selain dipakai berburu, kuda ini untuk penyerangan. Karena gerakan cepat, maka kuda dipakai untuk menyerang. Ya, melawan musuh. Ya. Baiklah anak-anak. Sekarang yang perlu kalian ketahui, di Jazirah Arab ini terdapat kota-kota penting. Kota-kota penting di antaranya Mekah. Karena di sana ada Masjidil Haram. Selain itu ada Qahira, ada Qasur dan Jabal Rahmah. Selain itu juga yang kedua adalah Madinah. Madinah juga merupakan kota penting, ya, juga Yasrib. Ya, di sana ada masjid, namanya Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba, ada Jabal Uhud. Ya, karena bagusnya Madinah itu dikenal dengan istilah Madinah itu Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Yang ketiga Taif. Taif ini kota terkenal juga. Di sana ada penduduknya namanya Bani Saqif. Ya. Menurut sejarah, Nabi Muhammad itu di Taif, ya, dilempari batu, semua orang berbatu sampai berdarah-darah. Itu Taif menjadi kota yang terkenal. Ya. Nah, tiga itu anak-anak kota yang terkenal. Kan negara-negara di Jazirah Arab, di antaranya Yaman, ya, Yaman. Yang kedua Oman, ya. Yang ketiga Suriah atau Syam. Yang kelima, yang keempat Iran atau Persia. Yang kelima Ethiopia atau Habasyah. Anak-anak, ini sekilas cerita tentang kondisi wilayah geografis Arabia. Ya, oke. Ini aja anak-anak yang bisa Pak Dar terangkan tentang kondisi geografis Jazirah Arab. Selanjutnya kalian saya beri tugas untuk membaca saja. Bacalah kitab tentang kondisi geografis. Lalu dengarkan, amati, putar video Pak Dar ini berkali-kali agar kalian paham, agar kalian mengerti tentang Jazirah Arab. Ya, Pak Dar tidak memberikan tugas hari ini, hanya membaca sama mengamati saja. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.